Pasti. Ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak. Begitu. Bismillah, assalamualaikum guys. Jadi dari jurnalis Tempo, ini katanya dari info orang dalam. Akhirnya adik Gibran mengaku bahwa pemilik Fufu Fafa itu ternyata benar Gibran. Apakah benar demikian? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Emang kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, kenapa? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufu Fafa tuh Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue Iya. bicara soal Fufu Fafa. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Beneran? Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Cari aman guys. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang iya. marah. Betul Pram, gimana Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Aduh. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang Iya. menyerang Prabowo ya. Iya, Dan itu betul. akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Iya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini, gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini, gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing. Pusing tujuh keliling. Iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo Jadi juga gini, punya jadi info. Gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih ini akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Orang Tapi dalam pasti. ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Ya, tidak Nggak secepatnya bisa memitigasi. Iya, gitu. tidak Iya, sempat memitigasi iya. karena Mitigasi. bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Iya. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang Ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, apa dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial Nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu ya, seperti Anyep biasanya. anyep, seperti Porsinya gelas ini dengan gitu, gelas guys. itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga derek. Ada celah. Ya oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti begitu. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Oh, oke. Ya. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen dan jumlahnya pun Wakil semakin menteri, sedikit. Sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih. Wamen basah yang akan diganti jadi apa namanya? Badan gitu ya. Ini Mengincar maksudnya BUMN. BUMN. Tapi kan bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen Iya, BUMN. Nah, jatah situ. Tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Oh, oke. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah.
dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufufafa. Fufu Iya, Fafa iya, ya. iya. Tapi soal Fufu Fafa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufu Fafa ini. Gimana gitu ya. caranya? Ada beberapa Solusinya? exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Oh. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi Ya. Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital Ya, dari akun Fufufafa ini. ya. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Mm-mm. Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Oh. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu, dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Ya, Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufufafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan. betul. Berbagi Iya. tugas lah kita. Berbagi Kita tugas. juga melihat Iya. hal Saling lain menjaga juga. demokrasi. Betul, yang Iya. gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk Betul. melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat Ya. sekali dia, sampai nomor-nomor juga kan, terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga Ya. dibuat lah, Dikulik-kulik ya. dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufufafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Oh, Lo jangan nanya siapa. gue nggak nanya siapa. Ya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Oh, Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau oke, mereka oke. berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat, Ya. tinggal beberapa hari lagi. Kalau mereka ngebuka sekarang, takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, Oke guys, jadi memang sampai saat ini pemilik akun Fufufafa masih saja menjadi misteri yang belum terjawab guys. Menkominfo pun terlihat sangat lamban dalam mengusut kasus siapa pemilik akun Fufufafa ini. Namun kalau memang benar, pasti banyak yang kecewa terhadap Gibran dan juga Pak Jokowi sebagai ayahnya. Aku sendiri salah satu orang yang paling mendukung Pak Jokowi selama 2 periode 2014 sampai 2024 guys. Saya akui Pak Jokowi kinerjanya baik, cara kerjanya baik, banyak infrastruktur yang dibangun, jembatan dan jalan dibangun dan dibuat bagus-bagus guys. Lalu sertifikat massal, BPJS, KIS, kartu prakerja, dan lain-lain. Banyak dia mementingkan rakyat. Tapi entah kenapa, dimulai dari Paman Usman, menikah dengan adiknya, banyak yang merasakan ternyata ada seperti udang di balik batu guys. Mulai deh tahu ada maksudnya. Dan gongnya kan pas Gibran naik, sampai dengan saat pelantikan ini guys, masih tetap ramai. Kalau memang benar valid 100%, apa yang dikatakan jurnalis Tempo tadi, dan kabar ini benar adanya, tentu ini kabar yang sangat memprihatinkan buat bangsa Indonesia guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.